Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Inilah tempat berbagi kisah yang penuh inspirasi dan penuh makna. Hari ini kita kedatangan tamu cilik. Walaupun dia masih sangat kecil, tapi dia ini sudah melalang buana sampai ke luar negeri. Wah. Ya, betul ya. Dan berani memutuskan untuk melayani. Nah, tanpa papa mama loh. Betul. Umur berapa sayang? Umur saya 11 tahun. 11 tahun, lucu sekali. Mungkin nggak usah berlama-lama, kita langsung kenalan aja. Ini kakaknya nih ya, bukan ya? Ini pembina ya, pembina, nemenin. Iya, betul. Kenalkan nama, tadi kan udah umur udah ya, umurnya berapa, terus sekarang sekolahnya di mana? Ya. Saya sekolahnya di Sekolah Manaim. Nama saya Beril Timothy Ken. Dipanggilnya Beril. Oh, dipanggilnya Berry. Iya. Terus ceritanya gimana nih? Kok bisa kecil-kecil udah pelayanan? Ya, awalnya saya masuk Rock Junior. Itu umur berapa? Saya masuk Rock Junior nggak lama, Bu. Tahun Oke. 2025. Waduh. Udah masuk, saya nggak kepikir kalau saya bisa ke luar negeri, bisa ke bangsa-bangsa. Pada waktu mulai mau masuk nih ya, Rock Junior tuh kenapa teman-teman kan pengennya main Badminton game gitu ya, pengen yang gitu. lain. Kenapa kamu mau masuk pelayanan? Saya coba buat ketemu Tuhan, Bu. Wah, hebat sekali. Bukan dipaksa mama? Enggak. Hebat sekali. Nah, Saya sekarang sendiri. kita ngomong sama kakaknya nih. Apa sih Rock Junior buat semuanya ya, supaya kita dan kenalin dulu nih namanya siapa. Terus kita nih langsung pengen tahu nih apa nih Rock Junior, dan sekalian juga buat semuanya, buat yang di rumah. Mungkin ada banyak bapak dan ibu dan orang tua yang berpikir anak-anak pelayanan, anak-anak dibawa masuk sungguh-sungguh kepada Tuhan nanti kalau sudah besar. Tapi saya mau berkata itu sangat terlambat, dan kita mau dengar apa itu Rock Junior. Halo semua, perkenalkan nama saya Graciela Silvani. Saya berumur 23 tahun. Ya, Masih muda juga ya. Nah, ini juga ngomong-ngomong nih, kalau Gracia ini pelayanan mulai umur berapa? Kalau saya pelayanan umur baru masuk SMA, kira-kira umur 15 tahun, Bu. Ini kan juga sama papa keren mama dari banget. kecil. Iya, sama papa mama dari kecil ikut papa pelayanan Dari gereja. bayi kan? Iya, betul. Karena papanya Papa worship leader sama evangelis juga. Suka Luar biasa. jadi dari kecil soalnya udah ditenteng terus Iya, betul. gitu ya. Ikut papa kemana. Jadi dari bayi ini udah ditenteng Iya, nih. betul. Tapi pelayanan sendiri mulai umur 15. Iya, betul. Wah, ajaib. Ya, terus next terus. Ya. Apa itu Rock Junior? Ini belum Iya. tadi kan belum diterangkan Siap, ya. Betul Bu. Ya, saya juga salah satu pembina dari Rock Junior. Mungkin dari namanya aja udah jelas Rock Junior. Jadi anak-anak, semuanya isinya anak-anak dari kelas 2 SD Oh, kelas sampai 2 SD. 6. Kalau yang kecil, lebih kecil nggak ada? Ada, Bu. Justru baru-baru ini yang kelihatan dari kelas satunya. Oh, kelas kelas satunya satu. udah mulai ikut. Oh, aduh lucu banget. Iya, kelas satunya udah mulai ikut. Kita juga tadinya cuma masukin dari kelas 3 sampai kelas 6 karena kepikiran kelas 1 sama 2 kan Masih kecil banget. Iya, masih kecil banget. Tapi dan ternyata kelas 1 lebih iya, semangat. lebih Berapa excited ya? 5-6 ya? umur 6 tahun, kecil iya, banget. betul. Iya. Nanti turun lagi nih ya, jangan-jangan Iya, ya. dari TK ya. Wah, Bakat, Bu. ajaib Super sekali. junior Iya, gitu ya. super Jadi di junior. super junior. cili, lucu Lucu banget. banget loh bener. Terus. Awalnya Ngapain aja dan sebagainya ya. Biasanya kita di hari Senin itu ada praise and worship lanjut dengan khotbah. Biasanya Oh, hari kakak- Senin Iya. acaranya. Jam berapa? Di Jam mana? mana? Jam 2 siang di Hall ARK. Kalau di sini bilangnya gedung Love besar, ya? Love besar. Gedung Love ya. Oh di YouTube di Google juga ada Iya, ya, nanti ada. nggak cari ya Gedung Google. Love, Gedung Gedung Love. Love. Kalau misalkan ini kan ada sekolahnya dari Mahanaim. Kalau dia dari luar, Boleh banget juga. Ada juga kebetulan Bu, dari sekolah luar kita punya pemain drum cewek dari sekolah luar. umur berapa? Sekarang kelas 5 juga sama kayak Berry. Berarti 11 tahun Iya, juga. 11 tahun. Gede-gede Iya. juga sama. Aduh lucu Iya. banget. Keren banget ya. Jadi sekali lagi buat semuanya, sekali lagi saya berkata, ayo bawa anak-anak kita dan dorong dan temukan mereka dengan tempat di mana mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan.
Dan ini adalah sebuah tempat di mana mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan. Jalan Bambu Kuning, ya, di Bekasi, Gedung Love, ya. Kalau mau dijemput nanti kakaknya jemput. Iya, betul, bisa. Buat orang tua bisa juga. Biasanya sih suka nih. jemput-jemput juga Nah, ya. buat jemput-jemput dan ya, nganter, luar biasa. Karena anak-anak cilik. Iya. Ya. Tenang, pulang dan pergi selamat. Selamat, pokoknya nggak. Pasti. Jam 2 siang, dan setiap minggu itu. Setiap hari Senin dan Jumat ada 2 kali. Wow, Iya. tiap minggu. Iya, tiap minggu. Bu. Jumatnya jam berapa? Sama. Jumatnya juga sama jam 2, biasanya kita akan doa dulu baru lanjut dengan upgrade. Biasanya ada yang upgrade Banyak kelas Jumatnya. Iya, betul. Ada yang upgrade WL, main musik, keyboard, gitar, drum, ada yang upgrade khotbah juga dan bikin konten biasanya. Udah kecil-kecil Iya. begitu ya. Betul. Lucu Keren banget. banget. Kontennya lucu-lucu. seru-seru loh malah mereka karena lucu-lucu karena iya, kecil-cili. betul. Ya. Anak, iya. Dan kemudian mungkin juga bisa ya jadi penyiar radio. Pernah kan? Pernah ya. Jadi penyiar radio masih bisa. Nanti kalau hari Sabtu bisa jadi WL tuh ya. Nah, Sekali-sekali. wah, keren. Jadi ini pengalaman ya. Ada banyak orang tua itu terlambat membawa anak-anak mereka dan mengenalkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Ujungnya mereka menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dunia menerkam mereka lebih cepat. Dan saya mau berkata bahwa Bapak, Ibu dan semuanya, jangan biarkan dunia menemukan anak-anakmu lebih cepat. Kita harus membiarkan dan membawa anak-anakmu dipeluk dalam hadirat Tuhan. Kenal Tuhan. Semakin dekat, semakin mantap. Nah, dari pengalaman saya bawa anak-anak saya memang dari sangat kecil ya. Tetapi pada waktu mulai pelayanan itu mulai umur 4 tahun. Mereka saya masukkan pelayanan umur 4 tahun. Dan ternyata sampai hari ini mereka berkembang dengan sangat luar biasa. Tapi dari Kesia anaknya lebih muda lagi. Nah, boleh cerita nih. Anak saya umur 8 bulan ya, dari kecil. Dari 8 hari. 8 hari Sudah nari. Udah saya ajak nari. Nah. Sampai sekarang akhirnya nari terus. Iya, Karena 8 hari ajak nari. Dari setiap kali habis melahirkan 8 hari sudah ikut ibadah dan sudah ajak nari. Pokoknya Dan mau sampai tidur, sekarang. mau bangun, bawa aja lah. Pokoknya yang Ya, penting jadi dia buat denger semuanya bangun tidur apapun bawa aja. Nah, itu akan membawa anak-anak kita luar biasa. Dan satu pengalaman yang menurut saya ya itu menunjukkan dan sangat berarti. Saudara, kan anak-anak saya sudah pelayanan dari sejak kecil dan sudah bergaul dengan segala golongan. Hari itu anak saya itu mau diculik ya sama seseorang yang memang sangat tidak suka gitu sama pelayanan dan sama kekristenan, sama aliran keras lah istilahnya. Tetapi pada waktu anak saya ini ketemu sama penyuliknya dalam tanda kutip, anak saya ini kasihan. Dan kemudian dia mulai kasih makanannya ya. Dia mulai menyapa dengan ramah dan bahkan menanyakan mau didoain enggak, karena sudah biasa. Dan hari itu baru kelas 2 SD ya. Mau didoain enggak? Ini ada makanan, udah makan belum? Karena sudah biasa di dalam pelayanan untuk melakukan itu. Ujungnya penculiknya itu nangis dan bahkan menemui kami dan bertobat. Ya, sekali lagi, setiap kali kita melatih anak-anak kita untuk melayani, itu efek dampaknya sangat luar biasa. Sampai hari ini mereka ada di pelayanan, mereka ada di sekuler, mereka ada di dalam pekerjaan. Tidak pernah ada masalah bagaimana bergaul dengan segala macam lapisan. Dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Dan itu tidak pernah didapat dari sekolah atau dari pelajaran tertulis. Itu didapat dari pelayanan. Bawa anak-anak Bapak Ibu semuanya ke pelayanan. Sekarang mari kita balik nih ya ke pelayan cilik. Nah, kamu kalau di rock ngapain aja? Saya selama di rock, saya doa, penyembahan, juga sama kayak tadi upgrade, masuk kelas. Dan saya juga ternyata bakat saya kelas masuk upgrade-nya tuh musik, Oh, wow. musik apa? Main musik apa? drum. Wah, harusnya ini ada drumnya ya. Dan kita mau praktek lihat bagaimana. Jadi kamu main drum sudah dari umur berapa? Les drum umur berapa? Les drum umur 8 kalau nggak salah. 8 Ya, dari sudah. kecil udah suka musik, lebih senang ke musik. Hebat. Selain drum ada musik lain? Enggak? Nggak ada.
Main drum dari dulu? Belum lah ya. Terus kalau di rumah kan ramai banget tuh, tong-teng-tong gitu. Iya dulu. Jadi di rumah dibeliin papa drum? Iya dulu. Kalau sekarang masih latihan terus? Iya. Hebat. Luar biasa. Nah sekarang dari kakaknya nih bagaimana itu? Sampai dia kepilih ya buat pergi ke Malaysia. Mungkin kita ada lagi Bu, ada kakak-kakak lain yang pilih dia. Awalnya tuh kita cuma dikasih ini ya, apa namanya, kayak kita mau ke bangsa-bangsa nih, kita mau pergi pelayanan ke luar negeri. Nah, terus cici kita ini bilang, pokoknya semua Rock Junior berdoa dan beriman gitu. Mungkin didapati Beryl ini setia dan semuanya upgrade, dan tiba-tiba juga dia dipilih untuk ada yang mau bayarin untuk paspornya juga Bu. Nah dari sekian banyak anak rock cuma dia yang dipilih. Terus kita juga aku juga lihat perkembangan dia kan, dari manutnya, dari semua upgrade-nya, dari baca Alkitabnya juga. Puji Tuhannya dia mau upgrade dan mau diajarin gitu. Paling semangat Iya, ya, paling excited dari yang lain. Mungkin yang lain ngechat cici kita ini, iya aku mau coba beriman, tapi Beryl kamu ngechat nggak? Enggak. Kayaknya nggak ngechat, tapi dia didapati setia dan kepilih akhirnya. Padahal yang lain sebenarnya udah Iya, excited. Aku mau karena iya. mau ke luar negeri. Iya, karena iming-imingnya mau pergi ke luar negeri. Wow. Nah sekarang coba cerita pada waktu mulai kamu dibilang, wah kamu yang kepilih itu gimana itu ceritanya? Nah pas kepilih saya kan kaget. Wah, dan saya tuh bersyukur pada Tuhan saya bisa ke bangsa-bangsa. Nah terus pada waktu itu katanya ada yang tiba-tiba bayarin buat bikin paspor. Ceritanya gimana itu? Itu ceritanya gimana ya Kak? Iya, waktu itu mungkin ada 2 pilihan gitu Bu. Nah waktu itu terus cici kita dari Rock Junior ngechat mamanya. Itu juga mamanya juga kaget kayak, kok bisa kepilih anak ini. Jadi semuanya serba tiba-tiba dan semuanya shock, anak ini yang kepilih. Ada yang chat dan bayarin. Cuma juga saya dengar ini ya, tiba-tiba dia kepilih gitu ya dari yang lain, padahal yang lain sebenarnya juga mau kan, pasti semua mau ikut lah. Cuma aku dengar gini, katanya setiap bulan juga sering ada doa ya, yang doa sampai tengah malam. Iya, betul ya, doa malam-malam. yang 8 jam sampai hampir 24 jam katanya. Beryl ikut gak? Pernah ikut gak? Itu ngantuk gak kalau malam-malam doa gitu? Enggak. Minum kopi? Oh enggak tidur sampai pagi, nggak tidur? Kuat kamu? Iya. Keren. Karena lucu juga beberapa itu, aku sempat lihat juga ya doa pagi-pagi, itu ngantuk ketidur-tiduran, tapi dia sadar lagi. Karena doanya dari jam 9 jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi, jadi nggak tidur. Iya, betul. Keren. Jadi sebenarnya mungkin yang dilihat kakak-kakaknya itu nggak cuma waktu mau pergi ke bangsa-bangsanya doang ya. Jadi sebelum-sebelumnya Beryl juga udah rajin ikut doa gitu ya. Semuanya udah aktif semuanya. Buat banyak anak-anak, kita mungkin punya banyak pilihan. Mungkin kalian satu pasti harus belajar ya. Yang kedua bisa kita juga butuh main. Dan setiap anak itu berhak untuk main ya. Main game maupun main sama teman-teman itu wajib. Karena kalau kita nggak main sama teman-teman, nggak main game mungkin, nggak main yang lain, nanti jiwa kita ini nggak berkembang dengan sehat. Tapi jangan lupa, mari kita juga belajar. Belajar apa banyak hal. Mulai dari belajar ya pelayanan, belajar firman Tuhan, belajar tadi main musik. Nah, tapi ada satu lagi, tambahkan dalam hidup anak-anak Bapak Ibu semuanya untuk melayani. Buat semua adik-adik yang lihat, buat semuanya, berapapun usiamu, kalau engkau mengenal pelayanan dari sejak kecil, maka itu adalah sebuah anugerah, itu keuntungan, dan jangan pernah keluar. Karena Alkitab berkata, Tuhan mencari ya orang yang setia. Dan barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan memberikan perkara yang besar. Ada banyak orang ya, mereka berpikir bahwa pelayanan cuma kalau ada waktu. Tapi menurut saya tidak bisa. Pelayanan adalah sebuah komitmen
di mana kita harus beri waktu. Ya, kita harus ambil waktu. Kita harus sediakan waktu. Kenapa? Itu adalah tanda cinta kita. Itu adalah tanda bahwa kita itu dibangun, ya, dan menyerahkan hidup buat Tuhan. Kenyataannya ini menurut data, mereka yang melayani dari sejak kecil ke agama apapun, ya, mereka hampir semua 90% menjadi orang sukses. Baik itu agama Islam, Buddha, Hindu, 90% mereka yang melayani sejak kecil. Ternyata mereka menjadi orang yang sangat sukses. Dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar. Nah, hal yang kedua adalah pada waktu saudara nanti, kalau kamu nanti besar, dan kemudian daftar pekerjaan, yang dilihat pertama kali itu bukan istilahnya nilai. Ya, memang pasti ijazah, pasti butuh, karena itu disesuaikan dengan pekerjaan. Tetapi nilai hampir-hampir nggak pernah dilihat. Dan yang dilihat apa? Kegiatan pelayanan, ya, di masyarakat atau di gereja dari sejak kecil. Dan itu poinnya sangat tinggi. Jadi sekali lagi pilihanmu untuk pelayanan itu luar biasa sekali. Nah, sekarang buat kakak pembinanya nih ya. Nah, apa yang paling penting yang kamu rasa harus ditekankan buat setiap, ya, anak-anak kecil nih, ya, yang muda-muda ini, apa yang mau ditekankan? Mungkin menurut saya waktu kamu memilih untuk pelayanan, coba bulatkan hati dan belajar komitmen seperti apa yang Ibu bilang tadi. Waktu kamu memilih dan mulai percayalah Tuhan pasti akan mengubahkan segala sesuatunya. Waktu kamu mulai dari belajar, dari nilai-nilaimu pasti akan naik. Itu juga yang aku rasain, Bu. Oh, justru saya naik ya? Iya. Padahal kan orang seringkali takut. Iya. Oh, kalau pelayanan nanti nilainya ya jelek. Beda pernah nggak nilainya turun? Pernah, Bu. Oh, pernah. Iya. Karena kesibukan, terlalu sibuk. Terus gimana caranya mengatur supaya nilainya tetap bagus? Yang pertama adalah disiplin. Saya disiplin oleh mama saya, jadi nilai saya lama-lama jadi naik-naik. Wah, bagus sekali. Nah, kalau ini sih kakak nih ya, kan ini juga dari kecil ya, Iya. pelayanan. Gimana itu dulu supaya nilai semua juga tetap oke? Puji Tuhan sih, Bu. Saya dari kecil juga dapat ranking dari ranking 1, nggak pernah ranking di atas ranking 3 tuh nggak pernah. Dan nilai saya juga sampai kuliah sekarang IP terakhir sih 3,91. Doakan saya juga mau skripsian untuk dapat cum laude. Waktu kecil sih papa cuma imbangin, waktu kamu siang ya kamu pilih belajar. Belajar dan malamnya kalau kamu mau rest boleh, tapi waktu itu dibilangin kayak gitu, saya siangnya milih tidur. Jadi saya lebih baik belajarnya malam karena saya lebih dapat. Iya, ditukar. Saya siang tidur, malam belajar. Setiap hari rutin, mungkin dibarengin paginya bangun tidur berdoa dan baca Alkitab. Itu menurut saya juga kepintaran yang saya terima bukan karena saya belajar, tapi saya percaya karena Tuhan yang memberikan hikmat buat saya sendiri. Buat Bapak Ibu jangan takut nih ya. Jadi sudah terbukti mereka yang pelayanan dari kecil bukan tambah kacau, bukan hidupnya jadi terus kemudian nilainya do re mi fa gitu ya. Tapi mereka justru luar biasa. Nah, saya juga mau wawancara Ibu Kesia nih. Karena Bu Kesia juga dari kecil pelayanan. Nah, gimana nih Bu pengalaman dari kecil? Untungnya apa sih pelayanan dari kecil? Sebenarnya waktu mulai pelayanan dari kecil itu membuat aku belajar untuk ngatur waktu gitu, karena biasa kan orang sekolah, pagi sekolah, pulang sekolah mungkin main dulu atau baru ngerjain PR habis itu ngapain lah gitu. Nah, sedangkan kan pelayanan tuh kebanyakannya hari itu ya, kebanyakannya sore ke malam. Jadi sore ke malam tuh waktuku nggak ada. Aku nggak punya waktu antara ikut orang tua pelayanan, antara harus kunjungin jemaat, antara harus pokoknya ada aja gitu. Belum lagi nari. Iya, kadang nari gitu, kadang ya pokoknya ada pelayanan lah. Antara ada doa sama oma-oma gitu ya. Pokoknya setiap malam lah, hampir setiap malam. Mungkin nggak ya dalam 5 hari ya, 5 hari kerja, mungkin 3 kalinya tuh pelayanan malam. Nah, itu membuat saya kan waktunya cuma dikit tuh.
kadang ada ujian, kadang ada PR. PR, kadang Belum ada ada tugas. project lah, apalah buat gitu bikin. kan. Ada SD juga ada aja gitu ya, drama lah, apa tuh banyak gitu. Jadi itu membuat saya mikir waktunya harus diatur gitu. Membuat aku dari kecil itu mikir kayak, oh kan kalau ujian tuh kan nggak mendadak ya. Ujian tuh kan nggak ada, besok ujian gitu kan nggak ada. 2 minggu lagi atau enggak seminggu lagi kita akan ujian. Nah sebelum mau ujian pasti prepare. Jadi nggak kerja semalam gitu. PR juga kalau saya jangan tunda gitu. Pokoknya kalau ada PR hari itu kerjain. Nah ini kalau ada jam main, main aja sesuka-suka kita gitu. Jadi kalau waktunya main, main aja yang puas gitu. Saya suka naik sepeda dulu. Setiap sore naik sepeda. Kalau jam main yang puas. Gak usah mikirin PR gitu. Pokoknya main aja. Tapi jamnya harus ngerjain PR. Itu membuat saya jadi dari kecil diajarin Ngatur waktu dan fokus. Setiap kali mengerjakan apapun. Main pun fokus gitu. Ya, Jadi kayak saya kalau main pun melayani fokus dan kemudian betul, belajar juga fokus. suka main dan gundu efektif dulu. ya. Jadi efektif karena mungkin orang belajar 5 jam untuk satu bab gitu. Iya. Nah saya nggak punya waktu 5 jam untuk satu bab. Jadi harus pikir gimana caranya 1 jam, 1 bab selesai gitu. Karena juga mungkin males kali ya. Jadinya mikirnya yang efisien, cepat tapi nyampe. Dan gitu. ujungnya terlatih sampai ya, Betul. sampai ke atas sehingga pada waktu di usia yang sangat muda sudah bisa lulus S3 ya. Saya tuh S3 ingat di umur berapa ya? S3 itu Sudah lulus. umur 24. kayaknya 23. 23 sudah doktor, 23. sudah S3. Sekali lagi, jangan biarkan anak-anak muda, jangan biarkan anak-anak kecil berlari-lari tidak jelas, tapi masukkan dalam pelayanan. Karena waktu SMA kan kelasnya kan cepet ya, jadi cuma yang nggak Loncat. Jadi pagi itu pelajaran kelas 10, sore itu pelajaran kelas 11 sama 12. Jadi lu pusing dah ini. Kadang kelewat tuh loncat kan, kalau matematika tuh kan urut ya, rumusnya tuh kan belajar ini dulu, nanti belajar ini gitu. Itu jadinya pusing kadang, oh, nih dunia lain ini gitu karena keloncat kan, kelas 10-nya belum dapat dasarnya, loncat 11 12 gitu. Cuma jadinya maksimal lah, jadi cepat selesainya. Luar biasa. Oke, sebelum jangan berlama-lama, kita lanjut ke yang mau lewat sebentar lagi, tapi tetap stay tune di MMA. Mertua menantu, akur dong. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah teduh menghampiri. Oh, oh, oh. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti
lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan takut untuk memulai pelayanan dari sejak muda. Kalau memang terkadang dalam perjalanan pelayanan, sempat ada masalah dengan sekolah, jangan berhenti justru, karena itu ujiannya, ujian untuk mengatur waktu, ujian agar kita bisa hidup lebih disiplin, ujian agar kita ini bisa bertumbuh, bukan kabur dari masalah. Saya tuh mungkin cerita sedikit ya, waktu S1, waktu kuliah, itu kan pelayanan bukan semakin sedikit gitu. Wow. Saya sekolahnya di Jakarta, pelayanannya kebanyakan di daerah Bekasi. Perjalanan sejam sebenarnya, tapi kalau macet 3 jam, ya udah kayak keluar kota ya, udah sampai Bandung mungkin. Tapi kalau macet 3 jam, jadi berapa kali itu harus pulang pergi itu 3 jam gitu. Naik bus karena kalau naik mobil kan mungkin lebih cepat. Hari itu nggak ada mobil, belum punya apa-apa, jadi naik bus. Nah itu membuat saya ingat banget hari itu ada pelayanan di luar kota di Semarang, di Semarang. Tapi waktu yang bersamaan juga ada ujian, kan. Tapi tugas hari itu tugas pelayanannya kebetulan nari lah, hari itu kebetulan nari jadi pendoa gitu. Padahal cuma penari pendoa ya, biasanya kan kalau ibu-ibu udahlah bolos nggak usah ikut pelayanan, udahlah ujian, fokus ujian gitu kan, biasanya normalnya kan gitu, Mama tuh begitu pasti ya. biar fokus gitu. Kalau mama saya jangan gitu, mama saya mah agak beda memang. Kata mama saya gini, orang kamu tuh sekolah juga karena Tuhan, kamu juga pintar karena Tuhan, terus kamu nggak mau pelayanan karena ujian, dia bilang gitu. Wah. Emang kamu bisa atau enggak, katanya. Emang yang buat kamu pinter siapa, katanya. Emang kamu pinter sendiri, katanya. Wah, gitu. hebat sekali ya mamanya ya. Mamanya galak banget memang ya, agak lain memang. Agak lain memang. Gebrakannya beda memang. Iya, di push-nya ke Iya, di pelayanan push. Jadi gitu ya. kalau itu terus intinya ya kita nabung lah. Karena kan bolak-balik Semarang tuh lumayan ya. Iya. Lumayan mahal. Itu hari-hari ujian. Saya tuh bukan ambil jurusan yang gampang ya. Saya tuh IT. Wah. Jadi itu ujiannya pemrograman, aljabar linear, kalkulus gitu. Itu pelajaran-pelajaran yang hari itu ujian tuh justru yang paling killer di mata kuliah itulah. Di IT tuh ditakuti, kalkulus 1, kalkulus 2 tuh mengerikan gitu menurut teman-teman. Aljabar linear, terus pemrogramannya tuh juga suruh buat program komputer, tapi nggak di komputer. Waduh. Di kertas, jadi 10 lembar itu nulis doang bolak-balik. Wow. Titik yang salah satu, salah. Udah bubar, sekertas itu salah semua. Kurang koma, salah semua gitu. Pokoknya kacau lah pokoknya. Nah singkat cerita, waktu belajar kan jadi lebih sedikit. Karena latihan hari toh, ada penampilan hari itulah istilahnya, kita ada persembahan tarian di Semarang. Nah itu kita latihan padat, sembari latihan kita baca ngapalin rumus-rumus gitu kan. Ini apa ya, sin kostan, ini dibalik kenapa jadi begini gitu. Pokoknya sejujurnya hari itu waktu ujian, waktu belajar nggak ngerti. Oh ya? Sejujurnya ini apa sih, kenapa jadi 1 hasilnya gitu. Jadi rumusnya panjang banget, hasil 1 atau 0, udah itu doang jawabannya. Jawabannya 1 atau 0. Jadi kalau kamu untung-untungan 1, tapi kan rumusnya dicek ya. Iya. Begitu di sini salah, bubar semua sampai bawah. Singkat cerita, ya udahlah belajar semampunya. Saya tuh punya prinsip, pokoknya kita tuh harus belajar, jangan beriman-iman doang, harus ada aksinya lah gitu ya. Iman tanpa perbuatan mati ya sia-sia. Belajar udah, aku hafalin aja semua, aku hafalin sama titik, koma, semua tulisan ku hafalin. Hari H ujian, karena nggak sempat belajar bab yang lain, baru belajar yang gitu, semua jawaban aku tulis itu. Semua jawaban aku tulis dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Ya ampun. Parah memang parah. Cuma Tuhan, aku nih bukan nggak belajar. Aku nih belajar sampai malam nggak tidur. Habis itu lanjut naik kereta ke Semarang. Pagi-pagi subuh balik ke Jakarta. Ujian pagi jam 8 kan, hari itu jam 8. Langsung ujian, ini nggak tahu ini rumus apa ini. Soal yang lain aku nggak tahu, nggak ngerti rumus apa. Ya ini yang belajar cuma bisa jawab 5 nomor, cuma bisa 1 nomor doang. Tapi jawaban nomor 1, aku copy semua sampai 5 nomor. Nggak lulus lah, udah pokoknya aku udah belajar ya Tuhan, mampunya segini. Aku juga nggak kejar semalam ya Tuhan, dari sebulan lalu udah belajar, nggak ngerti emang, nggak ngerti.
Ya udah pokoknya cuma aku ganti doang, belangnya 1, belangnya 0, belangnya 1, ya kira-kira aja nggak sih, ya kan? Cap cip cup itu kalau kayak kancing kan 1, yang ini 0, 1 ini 0. Lulus 100 nilai saya. Wah. Luar biasa. Mungkin gurunya nggak baca. Mungkin Iya. gurunya nggak baca, cuma lihat bawahnya. Lihat bawahnya. Kebetulan bener. Waduh. 100 nilainya. Aduh, luar IP biasa. 4. Waktu IP aku bolak-balik justru. Aduh, Padahal buat dapat 4 tuh di IT nggak mungkin, setengah Ngapil, mati, nggak setengah mungkin. mati. Lulus cum laude ya. 3,5-nya tuh udah kayak wah lo, kamu pinter banget gitu. Itu dapat 4 jurusan hari itu ya, nggak tahu lah kenapa lah. Itu udah ngerjainnya juga ngantuk-ngantuk gitu. Luar biasa. Saya rasa gurunya nggak baca sih. Saya rasa gurunya Jadi gue cuma lihat 01 bagus ya. banget Iya. tulisannya ya, kayak rapi gitu. Dia cuma lihat bawahnya 01 bener 100. Aduh. Wah, bener-bener. Emang aku stabiloin sih angka paling bawahnya biar dia lihat ke situ doang. Harapannya kan nik saya kan banyak. Cuma itu 100. Temanku bilang, kamu kok bisa 100 sama kamu ngerti ini gimana cara nemuin angka 1? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, waduh aku juga lupa. Kamu suruh aku jelasin dapat 1? Nggak tahu berapa. Karena ajaib berlembar-lembar jawabannya. Nah, Ya. pada waktu nih ya, Beril nih, udah pengalaman ya. Jadi kalau nanti ngadepin, banyak tanya Tuhan nih supaya Banyak dapat tanya Tuhan 100 aja, ya. udah 100. Apapun yang terjadi. Tapi pada waktu ke Malaysia itu bolos nggak? Nah lo, Apa nih yang bolos? Pada waktu pergi ke sekolahnya Malaysia, lah. sekolahnya. Sekolahnya Oh, bolos ya. sekolahnya enggak. Enggak, cuma 2 hari Bu dua yang hari, izin. cuman- iya, Sisanya cuma pas libur. Sisanya libur semua. Oh, wah, luar Untuk biasa aja ya. langsung libur. Nah, terus di Malaysia ngapain aja? Boleh cerita buat semuanya? Saya selama di Malaysia melawat orang-orang, bagi kemanisan, penginjilan, Penginjilannya kemana aja? penginjilan ke dalam-dalaman gitu. Katanya kalau di Malaysia itu kan nggak boleh. Kalau penginjilan kan bisa ditangkap. Ayo, Iya, nggak Katanya nggak takut. boleh. Tapi Atau di nggak sana tahu. Gimana? Ya awalnya saya takut juga, takut Iya. usir gitu kan. Iya, terus takut ditolak kan? Iya, takut ditolak. dibilang nggak boleh gitu ya, ngapain Iya. bagi-bagi. Nah, tapi itu gimana? Pas saya takut, saya doa sama Tuhan. Setelah saya begitu, saya langsung jadi kayak langsung bisa ngasih ke orang-orang gitu. Langsung berani. Terus kamu juga doain? Wah, luar biasa. Sempat luar nyanyi kayak di biasa. restoran juga gitu ya. Jadi nyanyi di restoran dan nari di restoran durian justru. Waduh. Durian montong. Iya, wah. Di sana ngerasain nggak duriannya? Katanya enak banget duriannya. Iya, Bu. Beril suka durian. Kurang suka. Kurang suka. Jadi kamu suka. semakin nari makin pusing. Nah, dengar-dengar nih ya, waktu pengalaman ke Malaysia nih, sempet katanya lagi nyanyi didatengin orang nih. Ya itu gimana tuh? Kalian berdua takut atau enggak tuh? Ceritanya gimana? Ayo cerita. Ya ceritanya pas subuh kita doa. Terus ada orang yang bilang, kalian ngapain di sini? Udah soalnya marah-marah. kan subuh ya. Iya udah marah-marah udah Jam kayak. berapa itu subuh tuh? 5 gitu. Iya, di Iya sana kayak, jam 5. kayak jam 5 gitu. Bilang, kalian ngapain di sini? Saya usir nanti ya. Saya panggil polisi. Oke. Gitu. Terus kamu takut gak waktu itu? Takut tapi Takut kamu gimana dong ngapain? bilang Tuhan ampuni orang ini gitu. Oh, hebat sekali. Ampuni orang ini. Saya baru tahu Bu cerita yang ini, dia nggak cerita ke saya. Oh, Ternyata dia gitu berdoa. Saya kaget juga nih. Suruh diampuni ya gitu. Akhirnya ditangkap gak itu Beril? Saya takut pas itu orang. Ditangkap Kalian nggak ngapain tuh? di sini? Oh ya Untung gitu. aja enggak cuma. Kita nggak Yaudah ditangkap. saya dibilang saya hargai. Tapi Saya jangan hargai. bilangin lagi. Waduh, Saya hargai ya. Akhirnya Kamu emang kamu mereka doanya malah- di mana? Di luar. Iya di Iya, luar. di ruangan terbuka gitu. Terbuka gitu. Di lapangan itu. Bukan. Justru nggak Iya, lapangan, justru kayak- tempatnya masih direnovasi. Kalau di sini bilangnya kayak warpat. Di Apaan warpat, loh? di puncak paling tinggi gitu Bu. Oh. Di warpat kalau di sini. Oke, Ya, kita bisa lihat semua kota dan bagus banget. Itu singkatan apa ya? Aduh, Ya aku itulah juga warpat iya. ya. Pokoknya tempat makan Indomie gitu sih kalau di puncak pas. Di puncak pas, Indominya harganya mahal. Oh, Di sini. oke. Warpat, Maggi ya kalau lain hal ya, nggak ada Indomie ya. Iya. Terus waktu sudah kita awalnya kayak biasa aja, kita emang diliatin orang-orang parkir di pinggiran. Nah, memang jam 5 udah ada orang. Ada Iya Bu, di sana kayak juga geng motor ternyata- gitu, kayak geng motor. Iya. Kayak jam 6 Indonesia. Di Indonesia, iya.
Di sana justru masih gelap juga. Masih Masih gelap itu aja banget. udah ada geng motor. Iya, ada geng motor tapi juga ada yang masak-masak sendiri. Jadi kayak cuma lihat pemandangan mereka makan anget-anget gitu. Iya, jadi pas kita disuruh gitu kayak marah. Iya, ada yang balapan tuh. Waduh, Lucu ya? lucu ya. Padahal itu bukan hari libur atau memang hari libur? Ada libur. Hari Minggu kayaknya itu Minggu pagi. iya. Bukan Minggu bukan pagi. gereja itu pas itu. Iya. Pas Iya. hari Minggu. Oke. Nah tapi sejak itu ya, kamu bukannya tambah, Bu jangan deh, udah jangan gitu ya, udah tambah takut. Tapi kamu tambah berani tuh bagi-bagi atau Iya, gimana? ngerasanya. Rasa saya pas bagi-bagi Ya itu kan padahal abis diserbu tuh ya. Iya, betul. Itu kan harusnya biasanya tambah takut ya. Terus kenapa kamu masih berani bagi-bagi? pas bagi-bagi saya kan masih ada yang rasa takut tapi saya coba. Dan akhirnya bisa. Asik. Selama di Malaysia sempat main drum nggak? Enggak. Oh, Nari Bu, sempet jobdesknya nari. pindah. Oh, Jobdesknya nari di pindah ke Malaysia. nari. Oh, jadi Luar biasa. penari, lucu banget. Standby. Nah sekarang kakaknya nih, waktu itu gimana tuh ceritanya? Maksudnya setelah diserbu kan, kalian terus bubar atau gimana ceritanya? Ceritanya tidak berhenti sampai situ Bu. Jadi waktu setelah dibubarin kita cari tempat lain. Warpat lain, warpat lain. Makin tinggi masih ada tempat ternyata. Unstoppable, Iya, betul betul. ya, luar biasa. Jujur saya juga takut Bu waktu itu. Oh, juga takut. Deg-degan. Kok bisa sampai digerebek ya istilahnya ya. Saya sempat deg-degan, tapi kok yang lain lihat pemimpin yang di grup ini kan. Beliau Santai aja. Iya, santai aja dan hadepin orang yang gerebek itu dan ngomong justru memblessing ya. Terus akhirnya saya cuma waktu masuk mobil saya tanya, Tuhan kenapa sih ini kok bisa sampai ke gerebek ya istilahnya. Akhirnya pindah ke tempat lain, justru di tempat lain ini kita di rada tempat yang mungkin tempat sampah gitu Bu. Sampah? Iya, tempat sampah. Tapi lebih tinggi. Iya, tapi lebih tinggi. Aneh ya, tempat Iya. tinggi kok ada tempat sampah ya. Tempat sampah mungkin nggak bau tapi gubuk-gubuk itu. Orang Justru di miskin. situ kita berdoa tidak ada yang gerebek sama sekali sampai matahari terbit itu kita benar-benar doa sampai Tuhan tuh nyatain yang ajaib lah. Luar biasa. Selama di Malaysia saya dengar melayani banyak gereja ya. Iya. Total berapa banyak gereja kalian masuk? Di KL sendiri ada 5 mungkin, terus belum lagi yang dari Johor tuh ada gereja yang 3 sampai 4. Gabungan kan, banyak iya. gabungan ya. Jadi ada beberapa tim, ada yang disebar dari Johor, turun Singapura ke Johor, naik ketemu di KL. Nah kita yang di KL, iya. Terus sekian hari pisah tim lagi, ada yang ke Sarawak. Jadi tetap Malaysia semuanya dijalanin gitu. Katanya total hampir 20 Iya, gereja ya. betul, Bu. Hebat Banyak. sekali, banyak sekali yang kalian lakukan. Wih, dan nggak capek tuh? Saya pasti ada rasa capek pas di tempat penginapan. Saya pernah rasa pusing tapi Tuhan jangan pusing dulu dong. Kepalanya. Gitu. Aduh, Tuhan jangan pusing dulu dong, untungnya masih di aja. Malaysia. Oh, langsung Nggak, sembuh ya? iya. Langsung sembuh. Dan waktu sampai ke Indonesia, pelayanan di luar negeri dan penuh kan tuh kerjaan sampai banyak banget ya. Itu membuat kamu seneng dan pengen lagi atau kapok? Selama ada rasa kapoknya dikit. Tetap ada kapoknya dikit ya. Asik, pengen lagi. Aduh, tapi ada rasa kapoknya dikit juga ya? Iya. Kenapa capeknya? Ya. Juga rasa deg-degannya juga. Oh, deg-degannya ya, deg-degannya ya. Aduh. Yang paling kamu bikin deg-degan apa itu hari itu? Yang pas deg-degan yang bikin saya deg-degan itu yang tadi sempat diusir. Oh. Itu Terus kan di Malaysia itu ngomong bahasanya bahasa apa? Melayu. Melayu Belajar, sama Bu, sebelum ke iya. Malaysia. Coba sekarang coba anggaplah Belajar saya dulu. ya ini bahasa Melayu gimana coba? Hampir sama Indonesia. Yang waktu kamu Kalau penginjilan mau coba. ngasih Ya, atau menginjil itu penginjilan. kira-kira gimana? Coba kasih contoh. Excuse me, hari ini saya Ridadi. Saya nak bagi gula-gula percuma. Iya, iya, pintar. Luar biasa, Kayak luar hari biasa. hari jadi, hari ulang Iya, hari tahun, jadi. mau bagi yang Manisan, manis-manis, gula-gula, gula-gula. Betul, Hebat.
Maksudnya manggilnya makci gitu, makci, pakci gitu. Terus kemudian kalau mau Untuk om tante sedikit itu. penginjilan ngomongnya gimana? Atau mendoakan orang ngomongnya gimana? Mendoakan orang. Lebih ke yang Lebih ini Bu, kayak- waktu ada yang orang pinggir jalan mungkin baru kita ngomong, Pak, Bu, kita boleh nggak mau doain? Mereka semua terbuka. Doanya pakai bahasa Indonesia Bahasa tapi. Indonesia, izinkan kami doain pakai Kalau agama pakai kami. Melayu juga enggak? Enggak paham kalau Iya, panjang ya. iya. Cuma beda dikit sih ya, walaupun banyak hal beda banget ya katanya. Nah, kalau ini kakaknya nih, waktu itu pelayanan di mana? Di Malaysia ngerjain apa aja nih? Kalau saya worship leader Bu, saya bantuin yang worship leader, pemimpin pujian tuh, kakak-kakak. Itu pakai bahasa apa juga? Nah, kalau worship leader pakai Melayunya apa coba? Ada juga. Enggak Bu, justru pas kita di bahasa Indonesianya. Jadi banyak bahasa Indonesia pas aku. Iya. Sampai di pedalaman juga mereka juga ngerti bahasa Indonesia. Oh, jadi sampai di pedalaman nggak usah pakai Melayu. Iya. Ngerti kalau asal kita Indonesia pelan-pelan ngomongnya. Kalau kita kecepatannya kayak Iya, betul. dia kayak apa ini gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia kita ngomongnya pelan-pelan, mereka mungkin nangkep lah. bangkit berdiri, kita berdiri, nggak ada bangkit berdirinya. Nggak ada. Jadi, iya, nggak Berdiri boleh bangkit langsung. berdiri. Ayo kita sama-sama berdiri, nggak bangkit berdiri. Jadi ada beberapa kata yang dihilangin. Duduk juga bukan Iya. duduk, silakan duduk bukan duduk. Karena duduk itu rumah, tempat tinggal. Jadi duduk apa dong? Nah, kemarin aku tetap Duduk, sih, duduk. tetap Ngerti, duduk. mereka ngerti ya? Oh, iya. Boleh kembali ke tempatnya, maksudnya Iya, itu kembali ke tempatnya. bukan duduk karena kalau duduk kayak kita suruh ke rumah gitu. Kita suruh pulang. Wah. Beda Nah, dikit tapi kamu nak bahaya duduk ya. mana? Kamu tinggalnya di mana gitu. Duduk, aku pertama kali suruh duduk mereka bingung semua. Kagak ada yang duduk. Ya, kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Terakhir, boleh kasih satu kata-kata atau satu kalimat buat teman-teman di rumah supaya mereka semua semangat pelayanan. Juga nanti buat kakaknya. Untuk saya, kepada buat teman-teman yang di rumah, jangan takut untuk pelayanan. Oke, sip. Mungkin kalau dari saya, waktu teman-teman memilih untuk pelayanan, jangan pernah takut kalau kalian kehabisan waktu, kehabisan teman, bahkan tidak menjadi pintar. Tapi waktu kamu memilih hal itu, percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang atas hidupmu. Saya melayani juga dari kecil dan saya melihat berkat Tuhan itu luar biasa sekali. Saya melihat pembelajaran dalam setiap keadaan dan itu membuat saya menjadi banyak sekali mengerti baik orang, baik keadaan, baik persoalan, baik dalam bekerja dan itu membuat saya sangat kaya. Jangan berhenti melayani. Dari saya yang terakhir adalah kalau melayani ada masalah jangan kabur. Karena itu waktunya kita belajar dan bertumbuh. Mungkin waktu anak-anak ini belajar melayani, adalah pasti kesalahan. Tadi sempat takut, sempat nyaris trauma karena diusir. Tapi itu bagus. Kalau kita tidak melanjutkan, kita kalah. Tapi kalau kita ini belajar menghadapi setiap masalah, kita akan jadi pribadi yang kuat. Kita akan jadi pribadi yang bertumbuh dan dewasa. Bukan kabur dari masalah. Jadi kadang kalau kita mengalami masalah dalam namanya belajar, entah belajar dalam kehidupan, entah belajar dalam melayani, jangan berhenti, tapi hadapi dan menangkan setiap pertandinganmu. Inilah MMA, mertua menantu, atur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita di Asia Zara. Sampai jumpa dengan episode selanjutnya.